Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Eko Wahyuwanto, salah satu dosen ASN pada program studi manajemen produksi Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Komdiji Yogyakarta dengan NU PTK 13447154213063 dalam jabatan fungsional akademik sebagai lektor. Sebagai dosen tetap pada Prodi Manajemen Produksi Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta, kami mengabdikan diri sebagai dosen, dan bagi saya menjalani profesi sebagai dosen itu sebuah petualangan akademik yang banyak menghadapi tantangan, yang senantiasa tentu saja dituntut harus setia mendampingi mahasiswa, mempersiapkan diri menjadi sosok terdidik profesional dan berwawasan luas serta berkarakter. Selain itu, sebagai seorang dosen dituntut memiliki misi dan visi sejalan dengan misi dan visi kampus, yaitu menjadi pusat pendidikan tinggi multimedia terbaik di Indonesia dan bertaraf internasional dengan menghasilkan tenaga profesional dan aplikatif di bidang komunikasi dan informatika melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Saya mengampu mata kuliah perencanaan program dengan bobot 3 SKS, capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan capaian lulusan atau CPL, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar produksi dan evaluasi pada perencanaan program, mampu menganalisis permasalahan-permasalahan terkait dengan keproduseran dengan menerapkan keahlian dalam menghasilkan program, serta mampu mengelola program siaran radio televisi yang kreatif, berkualitas, baik dan benar. Selain itu, kami juga mengajarkan pada mahasiswa untuk dapat melakukan analisis secara kritis terhadap konsep perencanaan program, mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, kemudian program itu bisa didistribusikan dengan membangun sebuah tim produksi yang kokoh untuk menciptakan sebuah model program berkualitas. Program yang kreatif, yang inovatif, dan berbasis pada prinsip industri penyiaran. Nah, mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa untuk mempelajari dan memahami serta membuat proposal atau desain program. Pada bagian ini sangat penting memang, karena proses pembelajaran perencanaan program adalah menggunakan metode pembelajaran DID, yaitu Delivery, Instruction, and Assessment Delivery. Jadi proses pembelajaran yang saling terkait ya, berkontribusi pada efektivitas pembelajaran, di mana meliputi penyampaian atau delivery, kemudian cara materi pembelajaran itu dalam bentuk ceramah, diskusi, video, atau presentasi interaktif, dan tujuannya memastikan bahwa siswa dapat memahami informasi yang disampaikan dengan jelas dan efektif. Di sisi interaksi atau interaction, itu merujuk pada komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, serta antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Karena dengan interaksi, maka diskusi, tanya jawab, kerja kelompok itu akan lebih efektif secara kolaboratif. Interaksi akan membantu mahasiswa untuk lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran, memperdalam pemahaman dan mengembangkan critical thinking. Itu hal terpenting dalam proses perencanaan program. Kemudian aspek lain adalah assessment atau penilaian. Merujuk pada proses evaluasi untuk mengukur pemahaman, keterampilan, dan kemajuan peserta didik, maka kami melakukan berbagai metode seperti pretest, proyek di lapangan, presentasi atau observasi, riset, kemudian menyusun atau membuat analisis konten, dan banyak hal yang bisa dilakukan untuk melatih kepekaan mereka dalam menyusun satu proses produksi. Untuk mengetahui umpan balik tentang efektivitas pembelajaran, apakah yang kami sampaikan itu bisa mereka tangkap
Karena yang terpenting adalah mata kuliah perencanaan program ini atau producing ini, dia menyampaikan konsep dasar produksi dan evaluasi pada perencanaan program yang merupakan landasan sebuah program itu diproduksi, baik pada radio maupun televisi. Dalam hal ini tentu saja film ya, karena visual. Sesuai dengan desain produksi atau proposal produksi, program yang sesuai dengan kebutuhan khalayak atau audiens, dan tentu pasar industri. Itu tujuan pembelajaran ini. Yang kedua adalah mampu merumuskan perkembangan inovasi program siaran melalui perencanaan yang baik dalam multi perspektif melalui berbagai studi literasi dan riset sebagai fondasi mengembangkan produksi program yang layak siar dengan muatan ada aspek pendidikan, informasi, hiburan dalam kemasan program yang dihasilkan dari sebuah riset yang baik, didukung oleh ilmu tentang perencanaan program yang baik. Ini penting. Kemudian yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menelaah substansi dan isu-isu kekinian, isu-isu kritis yang berkembang di dunia penyiaran, untuk kemudian memasukkan dalam metodologi penyusunan desain program. Ditunjang riset yang baik untuk mengembangkan atau menentukan bagian dari temuan baru dalam teori dan praktek sebagai seorang programmer siaran dalam industri penyiaran radio televisi. Kemudian berikutnya, mata kuliah ini juga difokuskan pada kemampuan mahasiswa untuk bisa menganalisis isu-isu kritis melalui kajian riset yang relevan dengan pendidikan perencanaan program tentu saja, secara tepat, guna, dan menghasilkan produk yang memberikan kemaslahatan bagi publik melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin dalam rangka mengembangkan inovasi baru di bidang produksi program siaran. Berikutnya juga mahasiswa diharapkan mampu menentukan format program, memahami proses produksi dan karakter audiens untuk membuat pangsa atau segmen pasar yang dituangkan dalam proposal perencanaan program melalui proses riset, brainstorming, penetapan kru, atau pemilihan talent, ya, hingga merencanakan anggaran dan output yang akan dihasilkan itu terukur seperti apa. Nah, dalam proses pembelajaran, kami juga memberikan tugas individu dalam bentuk tugas menganalisis kasus-kasus yang terjadi di ruang publik, ya. Kemudian yang berkaitan dengan komponen atau aspek atau variabel di perencanaan program siaran TV maupun radio dikaitkan dengan perencanaan produksi dan manajemen program. Antara lain misalnya, mahasiswa bisa mencari contoh kasus perencanaan produksi dan manajemen program yang dipublikasikan melalui berita atau hasil penelitian orang lain melalui jurnal, kemudian media baru di YouTube, TikTok, di X, ya, di Facebook, semua bisa menjadi tujuan orientasi mahasiswa untuk melihat program-program yang diminati oleh publik atau oleh audiens. Dalam hal ini, mahasiswa bisa kemudian merumuskan dalam membuat ringkasan ringan dari hasil risetnya. Kemudian sumber tulisan itu diperbolehkan bisa dari media, ya, dari berita digital resmi, dari blog, dan lain sebagainya. Mata kuliah ini juga menyandarkan pada pentingnya penugasan bagi seorang mahasiswa secara individu, supaya kita bisa mengetahui tingkat penyerapan mahasiswa di kelas terhadap mata kuliah perencanaan program ini. Melalui karya mereka meliputi aspek tata tulis, misalnya kalau dalam penulisan itu biasanya 10%, kemudian sumber atau referensi itu 10%, tata bahasa itu bisa kita ukur 15%, kemudian nanti bobotnya selebihnya itu pada sisi bobot, ya. Sekitar 70 atau 75% kita akan fokuskan pada substansi, pada konteksnya. Selain itu, materi hasil penugasan bisa kita diskusikan di kelas secara bersama-sama. Mereka bisa mengevaluasi tugas dari teman-temannya sendiri, memberikan masukan karya dari teman-temannya sendiri, kemudian bisa merumuskan satu model
atau sebuah kesimpulan baru yang bisa digunakan untuk tahap pembelajaran berikutnya. Demikian saya kira apa yang dapat saya sampaikan dalam rencana proses pembelajaran di mata kuliah perencanaan program ini. Selanjutnya kami sampaikan gambaran bagaimana proses pembelajaran di ruang kelas pada kuliah perencanaan program berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Kemarin ada beberapa kawan kalian yang langsung mendemonstrasikan apa yang sudah kita bahas minggu lalu di laboratorium, di ruang praktek, dan itu luar biasa menurut saya. Jadi ada produser, ada Santi, saya lihat kemarin juga sudah mencoba mengadaptasi bagaimana dan seperti apa membangun kerangka pikir dari konteks perencanaan program atau producing itu. Dan mudah-mudahan kita akan pertajam lagi hari ini, ya. Kalau kita bicara tentang perencanaan program, satu hal yang tidak boleh dilewatkan adalah kita harus melakukan apa? Sebelum kita membuat rumusan program, membuat perencanaan program, paling awal kita harus melakukan riset. Jadi backbone dari seluruh perencanaan program itu adalah riset. Tanpa itu kalian seperti masuk di hutan belantara gitu, nggak tahu ini mau bahas apa ya, isu yang berkembang di luar apa ya, hal-hal yang sifatnya tematis apa ya. Belum lagi nanti kalau bicara soal persaingan media, kira-kira media sebelah buat apa ya ini. Jadi kalian harus melakukan riset, ya kan? Risetnya bisa riset perpustakaan, riset dokumen, riset lewat Google bisa, atau riset turun langsung ke lapangan. Kalau memang kalian ingin mendapatkan satu data dan fakta yang bisa mendorong variabel-variabel penting dalam merencanakan produksi program itu. Itu kunci pertama. Yang kedua, setelah Anda menemukan riset yang bagus, menemukan satu fenomena di luar, oh ternyata ada gap. Kalau saya bikin dokumenter misalnya, yang menggali hanya sekedar suasana di tempat lokasi, tanpa didukung oleh data-data historical dari saksi mata misalnya, atau orang-orang yang ada, yang terlibat langsung. Misalnya kalau itu ada situs purbakala dan kalian ingin membongkar situs itu, kalian harus menemukan misalnya minimal juru kuncinya atau pejabat setempat yang bisa menjelaskan. Tidak sekedar melakukan pengamatan di lapangan. Kalian juga punya pembanding misalnya, karena pasti tempat-tempat seperti itu, kalau lokus kalian adalah tempat purbakala misalnya, itu referensinya sudah cukup banyak. Kalian bisa coba cari bukunya, cari jurnalnya yang berkaitan dengan itu. Semua data kemudian kalian bawa ke ruang diskusi dengan apa yang disebut sebagai fase brainstorming. Nah, ini belum ditentukan ini siapa menjadi apa, ya. Kalian lakukan brainstorming, disitulah teman-teman kalian yang kalian ajak untuk diskusi itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengajukan ide dan gagasan untuk kemudian bisa dirumuskan dalam sebuah variabel kunci. Kira-kira kalau begitu dimulai dari pertama, apa ya yang mau kita angkat dari hasil riset kita ini. Itu kalau feature dokumenter misalnya. Tapi kalau hiburan atau misalnya magazine, kalian juga bisa lakukan hal yang sama. Ini hanya soal konteks saja. Nah, dari hasil riset, dari hasil observasi, kalian lakukan brainstorming. Nah, di situ kalian tahu ada beberapa teori brainstorming kan? Santi masih ingat? Apa? Menurut Wolbis itu ada 3. Pertama dreamer, kedua realis, dan ketiga alternatif. Oke. Itu.
banyak teori yang bisa kalian pakai, ya. Di dalam brainstorming dengan teori-teori tadi, kalian harus bisa mengumpulkan sebanyak mungkin masukan menjadi sebuah risalah yang kemudian nanti ditentukan. Kalau demikian, tema kita adalah X. Alur cerita kita akan seperti ini. Lalu kemudian disepakati. Jangan segan-segan untuk berdebat habis-habisan di fase brainstorming itu untuk menemukan hal-hal yang sifatnya esensial dari hasil riset yang kalian lakukan tadi. Ini adalah sebagai pemantik bahwa program kalian nanti akan menjadi baik. Akan menjadi baik. Setelah itu baru kemudian kalian bisa klaim sebagai fase pertama, yaitu praproduksi. Di dalam praproduksi kalian sudah bisa menentukan, ya, sistem kekerabatan sudah terbangun. Kemudian pada awal langsung melakukan praproduksi, siapa menjadi apa saja yang dibutuhkan dalam satu sistem kekerabatan setelah brainstorming tadi, bisa dijelaskan? Produser, Ya. sutradara, penulis naskah, artistik. Ya. Bisa mungkin ditambahkan tugas masing-masing secara Produser singkat. sebagai orang yang memimpin sebuah program gitu Pak. Sutradara yang mengarahkan, penulis naskah menulis naskah, terus artistik mengarahkan artistik gitu. Ya, itu adalah sistem kekerabatan inti, ya. Kalau kalian mau melakukan atau merancang sebuah desain program, posisi-posisi itu harus eligible sesuai dengan kemampuan, dan kalian di tim itu bisa memutuskan kenapa si A misalnya menjadi seorang produser. Ya karena dia dianggap punya leadership. Apa tugas produser? Karena produser sebagai pemimpin harus bisa mengarahkan semua krunya. Kalau tidak kayak gitu, nanti jadinya program yang akan dibuat nanti jadi tidak terarah. Ya. Betul. Jadi karena produser dia yang akan menentukan arah program kita, maka dia harus dipilih orang yang qualified, bisa mengarahkan, bisa membimbing tim, ya. Dia kerja dari titik awal praproduksi sampai pasca produksi. Produser tidak boleh hilang di setiap kesempatan. Kadang-kadang ada ya teman kalian mungkin pada saat praproduksi getol produsernya ikut, tapi pada saat editing AB, editingnya dilepas sendiri gitu. Jadi hasilnya kurang maksimal, ya. Bagi seorang produser, gaya kepemimpinan itu juga penting. Dia harus mencerminkan seorang leader, ya, yang bisa pertama membagi tugas. Membagi tugas habis seorang produser tugasnya. Tidak boleh dalam satu tim ada yang terlalu berat bebannya atau ada yang santai-santai. Kalian mungkin sering lihat tim-tim yang ada di laboratorium seperti itu, ya. Nggak boleh. Jadi semua orang yang ada di tim itu harus punya kesempatan yang sama, punya kontribusi yang sama. Produser juga dia harus mampu memilih talent. Talent ini penting. Seberapa hebat pun naskah yang kalian buat, seberapa bagus materi yang sudah kalian kumpulkan, kalau talent kalian tidak sesuai, maka kerugian besar itu buat satu proses produksi. Jadi setelah produser menentukan tim kerabat kerjanya, dia juga harus mengusulkan talent yang sesuai. Tentu tidak didominasi oleh produser sendiri, karena dia ada tim. Apakah benar misalnya untuk satu program ini dibawakan oleh X yang kualifikasinya seperti ini? Nah, itu perlu diuji. Ada yang bisa tahu talent yang baik yang seperti apa? Baik, tugas dari seorang produksi khususnya produser itu harus bisa mengetahui, harus bisa memahami bagaimana mencari talent yang sesuai dengan karakteristik produksi yang akan ditayangkan. Jadi
talent itu bermacam-macam ya Pak ya. Jadi masing-masing personnya itu kan memiliki kualitas yang berbeda-beda, soalnya harus dipertimbangkan lagi supaya tidak terjadi kegagalan di suatu tayangan atau produksi seperti itu. Ya, bagus. Harus sesuai Pak. Harus sesuai. Kuncinya harus sesuai. Untuk mengetahui seorang talent itu sesuai atau tidak, ya, maka dia harus memasuki proses casting. Dan produser di sini punya kewenangan untuk melihat pada saat dia casting, apakah memang ini misalnya host yang kita cari. Ini misalnya peran-peran yang kita butuhkan. Tentu sekali lagi produser itu punya veto ya, untuk menentukan oke, ini itu. Tetapi lagi-lagi semua hasil harus dirumuskan atas dasar diskusi ya. Harus ada diskusi. Setelah itu proses praproduksi biasanya cukup pelik, baru masuk tahap produksi. Nah, hal yang sering diabaikan dalam proses produksi adalah keteledoran dalam menepati time schedule. Harusnya jadwal produksi misalnya hari Senin pukul 8. Biasa tim datangnya bisa ada yang terlambat. Ya. Bisa alatnya kadang-kadang belum tersedia. Itu problematika yang sering terjadi dalam proses produksi. Itu harus dihindari betul. Karena itu prepare pada saat praproduksi harus matang. Time schedule harus dijalankan secara benar, tahap demi tahap, dan produser mengawasi secara keseluruhan. Tolong jelaskan tugas terberat produser sebenarnya apa? Santi, boleh berdiri? Tugas terberat produser pada saat produksi berlangsung apa? Tugas terberat produser pada saat produksi itu menurut saya ketika ada suatu permasalahan kita harus cepat mengambil keputusan di saat itu juga. Menurut saya itu sebagai produser. Dan itu harus sama dan sesuai sama membagi kayak misal teknik lagi ada bermasalah gitu. Terus bermasalahnya itu sama tim produksi. Nah itu kita gimana caranya produser harus memposisikan diri di tengah-tengah buat menengahkan hal itu gitu, permasalahan itu. Oke, benar. Jadi pada saat produksi biasanya akan muncul hal-hal yang menjadi trouble, menjadi persoalan sehingga produksi itu terhambat. Disitulah leadership seorang produser, ya, dia bisa mendelivery secara direct apa yang harus dilakukan oleh tim. Tidak boleh produser kemudian menyerahkan pada sutradara, pada floor director, pada teman-teman penulis naskah misalnya, bahkan kepada talentnya, terserah Anda, tidak boleh. Jadi produser harus punya keberanian mengeksekusi, harus seperti ini. Tentu di balik layar, ya kalian masih bisa diskusikan dengan tim. Itulah sebabnya seorang produser punya tadi naluri mendelivery. Dia punya saham besar untuk membagi otoritasnya di dalam proses produksi itu. Sehingga jalannya produksi itu sesuai dengan skenario, sesuai dengan naskah. Itu saya kira bagian-bagian penting dari proses perencanaan produksi secara umum ya. Nah biasanya dalam proses produksi itu nanti akan terjadi bias karena tuntutan. Bisa jadi di dalam naskah atau skenario ya, alurnya menjadi berbeda. Kalau itu terjadi, lagi-lagi produser harus mengambil peran untuk setuju atau tidak setuju. Tiba-tiba ada talent yang pada saat produksi hari kedua tidak masuk misalnya. Kalian nggak bisa membatalkan produksi hanya seseorang
yang tidak masuk. Kalian bisa ubah skenario produksi itu. Jadi tidak harus runtut. Tapi yang terpenting nanti bagaimana kalian menyelesaikan di hasil akhir di pasca produksi. Nah, di pasca prediksi, peran seorang editing itu menjadi sangat penting. Jadi sangat penting. Nah, tidak boleh produser kemudian membiarkan editors itu bekerja sendiri. Produser harus tetap melekat di situ. Dia yang mengevaluasi apakah yang dikerjakan oleh teman-teman di bagian editing ini sesuai dengan skenario awal. Mungkin ada yang punya pengalaman bagaimana proses editing itu biasanya mengalami kesalahan atau hambatan, apa kira-kira dan bagaimana nanti bisa dipecahkan. Bagaimana? Karena kalian ini kan sudah semester 6, jadi sudah mengalami kerja-kerja praktik di laboratorium dan sudah menjalankan sebagian dari apa ilmu yang kalian serap. Bagaimana? Misalnya dalam proses editing, idealnya seperti apa? Kalau misalnya di dalam proses editing itu biasanya ada permasalahan mungkin dalam penyelarasan warna grading, color grading Pak. Itu kalau misalnya di kasus yang kemarin pernah saya temuin, color grading itu dari bagian sutradara dan editor itu nanti diajukan ke produser atau disamakan sama permintaannya produser. Produser pengen tema atau mood warnanya dibawa kemana. Kalau misalnya dari produser, misalnya aku mau warnanya tuh agak ke warm gitu, nanti kita diskusin bareng-bareng lagi, terus nanti pas bagian editing kita apply-kan ke video, baru nanti di preview lagi sama produser. Kalau misalnya produsernya udah fix dan udah kayak approve, baru dilanjutkan ke editing segmen selanjutnya gitu. Oke. Jadi sekali lagi kerja produser itu tidak hanya dia memimpin dari proses secara faktual di lapangan, tetapi juga sampai ide-ide terakhir bagaimana produksi itu mengalami proses editing. Jangan sampai teman-teman di editing itu dilepas begitu saja, karena yang paling menguasai nuansa program ini akan seperti apa adalah produser. Sekali lagi, produser adalah orang yang kita pilih menjadi seorang leader dan dia kita anggap mampu, ya. Dan dia mewakili dari semua tim yang ada di situ, semua kerabat kerja yang ada di situ. Itu saya kira rangkaian tentang bagaimana kita memproduksi sebuah program berbasis perencanaan yang baik. Ya. Hal-hal lain secara teoritis saya kira kalian sudah memahami. Misalnya bagaimana kalian melakukan evaluasi ya, program yang sudah diedit kemudian dievaluasi melalui feedback yang baik, ada review kualitas. Ini saya kira standar ya. Nah, setelah proses itu semua berakhir, pasca produksi sampai praproduksi hingga pasca produksi, maka produser yang baik juga memikirkan, kalau kalian kerja di industri penyiaran ya, memikirkan bagaimana kira-kira program ini didistribusikan kemana. Karena percuma kalau program yang sudah kalian buat itu kemudian tidak ditayangkan atau tidak punya value atau tidak terjual, itu saya kira tugas produser. Nah, sebenarnya pertanyaannya bukan didistribusikan di mana, karena sejak awal kalian riset itu sudah tahu, saya bikin program ini untuk bisa tayang di stasiun TV dengan format dan segmentasi seperti ini. Sehingga pada proses distribusi, kalian tidak merasa kesulitan. Oke, saya kira pertemuan ini singkat tapi bisa mudah-mudahan menjadi refreshing bagi kita ya, bagaimana menjalankan proses produksi secara ideal ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya close. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.